Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan Handi di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang AME atau Ads Manager Error. Nah, buat teman-teman yang chat saya dan juga tanya di grup ya, dan juga untuk teman-teman yang terkena AME ya, di sini saya akan memberikan sedikit solusi untuk teman-teman mengetahui AME itu sendiri dan juga bagaimana caranya agar bisa terhindar dari AME dan juga keluar dari AME ini. Oke. Yang pertama adalah kita harus paham dulu tentang sistem review dalam ads. Nah, sebagaimana teman-teman tahu bahwa ketika kita membuat campaign, iklan kita tidak langsung berjalan ya, tapi iklan kita akan direview atau dicek dulu oleh mesin Facebook ya. Yang mana jika campaign kita atau iklan kita tidak sesuai dengan kebijakan Facebook, maka iklan kita tidak akan berjalan seperti itu. Nah, apa saja sih yang direview atau dicek oleh mesin Facebook ini? Yang pertama adalah konten iklan itu sendiri, yang mana konten iklan ini terdiri dari foto, video, dan juga copywriting. Nah, teman-teman harus pastikan ya, dalam fotonya itu sesuai dengan kebijakan Facebook dan juga copywritingnya sesuai dengan kebijakan Facebook. Nah, bukan hanya sebatas itu teman-teman, tapi teman-teman juga akan dicek landing page-nya oleh Facebook ya. Jadi hampir sama dengan tadi ads di bagian konten ya, di landing page juga akan dicek konten foto, video, dan juga copywritingnya. Nah, kebanyakan orang ya berfokus pada konten iklannya saja, sedangkan landing page-nya tidak dipedulikan. Ya, sebetulnya karena mungkin di landing page ini banyak copywritingnya, disitulah letak kesalahannya. Jadi teman-teman harus cek ya, harus sesuai dengan kebijakan yang Facebook punya seperti itu, untuk bisa iklan teman-teman approve dan juga tidak terjadinya AME. Yang kedua ya, dua faktor bisa terjadinya AME. Yang pertama adalah faktor kesalahan pribadi, yaitu faktor dimana kesalahan kita, yang mana mungkin ya dari foto, dari video, ataupun dari copywritingnya itu ada yang salah. Nah, ini bisa kita perbaiki. Dan yang kedua adalah faktor kesalahan dari Facebook, yang tadi saya bilang bahwa Facebook ini menggunakan mesin untuk mereview dari sebuah campaign. Artinya bisa saja Facebook mengalami kesalahan ya dalam mereview campaign tersebut. Nah, dalam arti ya, kita hanya bisa mengontrol kesalahan pribadi saja, namun tidak bisa kita mengontrol kesalahan yang dilakukan oleh Facebook. Oke. Kesalahan pribadi. Nah, ini apa aja? Di sini saya akan ngejelasin beberapa kesalahan pribadi yang sering dilakukan oleh para pengiklan. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang Facebook punyai. Namun teman-teman, di sini saya akan ngebahas beberapa saja yang umum ya, yang sering pengiklan itu lakukan seperti itu. Nah, teman-teman nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di Ads Policy teman-teman, apakah sudah sesuai, apakah ada kesalahan-kesalahan lainnya seperti itu. Yang pertama, kesalahan pribadi yang biasanya sering dilakukan adalah overclaim atau klaim berlebihan. Nah, contohnya ya, dapat melangsingkan badan dannya dalam 3 hari. Nah, ini overclaim banget ya. Contohnya misalnya bisa meninggikan badan dalam 1 bulan. Mungkin kenyataannya bisa, tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, ini terlalu overclaim. Ini yang tidak boleh di Facebook, tidak boleh di konten iklan maupun di landing page ya. Yang kedua adalah atribut pribadi. Nah, konten teman-teman, landing page teman-teman ya, iklannya teman-teman tidak boleh mengandung rasis ya, mengandung agama, terus mengandung suku budaya seperti itu, yang bisa mengakibatkan orang lain tersinggung seperti itu tidak boleh ya. Dan yang ketiga, before after. Biasanya testimoni ya, misalnya dari pendek jadi tinggi, atau misalnya dari gemuk jadi langsing. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Atau juga misalnya melihatkan luka ya, dan juga melihatkan penyakit, misalnya ngeliatin detail dari penyakitnya, itu nggak boleh ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek lagi Ad Policy dari Facebook ini, kebijakan-kebijakannya yang lainnya ya, di www.facebook.com/policies/ads ya. Teman-teman bisa cek aja di situ. Oke, lanjut. Solusi jika terkena AME. Nah, teman-teman ya, ini adalah solusinya. Yang pertama,
cek konten iklan dan landing page. Nah, kira-kira iklan teman-teman, landing page teman-teman udah benar belum? Kira-kira udah sesuai kebijakan belum? Nah, ini yang dicek dulu. Oke, dan yang kedua, jika tadi pertama sudah dicek ya antara iklan dan juga landing page, yang kedua teman-teman banding atau mengajukan banding ke support Facebook. Oke. Selanjutnya, tips jika terkena ame. Nah, ini tipsnya ya teman-teman ya. Yang pertama, jangan terburu-buru bikin akun. Nah, kebanyakan orang ya, kebanyakan yang saya temui juga ketika mereka akunnya terkena ame atau terkena disable atau terkena pembatasan iklan, mereka akan membuat akun baru. Mereka akan membuat akun ads manager baru atau bahkan business manager baru. Nah, teman-teman, saya sarankan untuk teman-teman jangan terburu-buru membuat akun baru. Kenapa demikian? Nah, jadi ini nih teman-teman yang harus teman-teman tahu. Ini sepengalaman saya aja dan juga banyak mentor-mentor saya yang membahas tentang ini. Jadi saya sarankan teman-teman untuk banding saja. Kalau misalnya teman-teman terkena disable gitu ya, terkena ame. Nah, apalagi kalau misalnya akun teman-teman itu adalah akun yang baru, bahkan belum pernah nyoba ngiklan sekalipun. Nah, keumumannya yang saya sudah lakukan dan banyak orang lakukan adalah ketika kita menggunakan akun baru, bahkan mungkin ads manager baru, ya business manager baru, page baru dan semuanya serba baru, itu biasanya akan kena disable mau gak mau gitu. Itu yang saya alami sih sampai saat ini ketika membuat akun baru, itu yang terjadi seperti itu. Tapi tidak semua ya tentu. Nah, ini keumuman saja sih sebenarnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini tips saja dari saya. Mungkin dari sisi Facebook dia ingin ngetes kita bahwa akun kita adalah akun real orang gitu, user, pengguna. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang menggunakan bot untuk mengakali Facebook ya. Yang mana ketika ame ya pasti mereka bikin baru kan. Nah, sedangkan untuk kita sebagai user, kita bisa banding. Karena apa? Karena banding ini kan kita chat support manual gitu. Yang mana reviewnya juga oleh support juga gitu, oleh manusia juga. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan oleh bot. Seperti itu. Ini logika sederhananya yang mungkin salah juga, tapi ini juga yang mentor-mentor saya lakukan seperti itu. Nah, teman-teman jangan terburu-buru bikin akun baru, tapi coba banding. Nah, tips yang kedua adalah sabar dan tunggu beberapa hari sampai support membalas. Ya, setiap kita banding pasti akan ada balasannya nih. Nah, balasannya antara approve atau disapprove gitu ya. Pengalaman saya ya, saya beriklan kena disable beberapa kali ya, udah banyak yang kena disable-nya, dan banding itu selalu dibuka teman-teman, selalu dibuka kecuali emang produknya yang benar-benar saya salah banget gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak passion, mungkin kayak solusi juga sih aman kalau misalnya tidak terlalu overclaim ya. Nah, ini dibalas, seenggaknya dibalas lah. Nah, dibalas, jadi tunggu beberapa hari sampai dibalas, pasti dibuka kok. Saya sampai 90%-an lah kalau misalnya banding pasti dibuka seperti itu. Cuman emang waktunya ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sehari, bahkan ada yang 3 hari seperti itu. Jadi sabar dulu aja. Yang ketiga adalah jika ditolak ya, teman-teman misalnya banding ya, beberapa hari kemudian ada balasan dan ditolak ternyata. Nah, tips saya adalah cek kembali landing page, cek kembali kira-kira ada masalah apa, kira-kira ada kata-kata yang salah atau enggak. Nah, dari situ jika memang benar-benar sudah mantap nih ya, landing page-nya sudah tidak ada yang masalah, baru kita banding lagi. Nah, saya juga pernah mencoba ini ya, sampai 3 kali banding di satu akun BM ya, di satu akun iklan, 3 kali banding. Yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, dan yang ketiga di approve gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Karena bisa jadi ya, support yang menangani ketiga banding ini adalah support yang berbeda. Mungkin yang pertama itu supportnya yang agak galak gitu ya, yang kedua juga agak galak, dan yang ketiga ini baik gitu ya. Sepertilah logikanya teman-teman. Jadi dicoba, kalau ditolak dicoba lagi banding, dicoba lagi banding. Nah,
Kalau misalnya emang beberapa kali sudah ditolak benar-benar, berarti ada yang salah dengan campaign-nya teman-teman, atau ada produk-produk yang nggak boleh untuk dijual seperti itu. Nah, percuma kalau misalnya teman-teman udah ditolak berkali-kali, terus teman-teman bikin akun baru gitu, nanti kasusnya akan seperti itu. Sayang banget. Jadi lebih baik dicek dulu nih, kira-kira produknya teman-teman, copywriting segala macamnya ini benar-benar sudah sesuai belum. Nah, seperti itu teman-teman, itu adalah tips jika terkena AME. Jadi teman-teman bisa coba ya. Semoga teman-teman akunnya juga bisa kembali ya. Nah, di sini saya akan bahas sekali lagi tutorialnya, cara bandingnya seperti apa. Oke. Pertama-tama teman-teman masuk ke Ads Manager ya. Ke Ads Manager yang kena disable atau kena AME. Nah, di sini saya ada akun yang kena AME ya. Jadi di sini akan ada notif ya, add account disable. Nah, setelah ini kita klik aja si detail. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa akun ini ya, akun ini ternyata ke disable ya. Jadi kita tidak bisa membuat iklan, tidak bisa share audience dan lain-lain. Nah, kita coba untuk banding, yaitu dengan request review. Diklik. Nah, pada ini kita pilih yes ya. Select add account, pilih yang tadi ya. Tadi add akunnya mana? Add akun 02. Nah, kita klik yang add akun 02. Lalu di sini pilih yang atas saja ya, lalu send. Nah, kita berada di support inbox-nya Facebook ya. Adanya di sini teman-teman. Klik di sini. Lalu di sini di help and support ya. Nah, ini support inbox. Oke. Nah, ini adalah banding kita. Ini adalah request review iklan kita. Nah, ini adalah add akunnya. Nah, teman-teman, biasanya setelah ini saya akan menambahkan kata-kata manual ya, untuk bisa lebih meyakinkan seperti itu. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya teman-teman sudah berikan lama dan sudah misalnya udah spend beberapa juta ya gitu ya, teman-teman bisa screenshot ya, lalu teman-teman katakan bahwa saya sudah spending sekian ya, mohon untuk dicek kembali seperti itu ya. Teman-teman bisa menambahkan fotonya di sini. Teman-teman di sini gunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Saya biasanya pakai translate aja kalau bingung. Kita kata-katanya sesuaikan aja dengan keinginan teman-teman ya. Yang pasti jangan terlalu lebay juga ya, standar aja. Sini contohnya misalnya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ditranslate aja ke bahasa Inggris, lalu di copy support yang tadi kita pastekan di sini. Nah, seperti itu, lalu send. Oke. Nah, ini sudah saya tambahkan lagi ya kata-katanya. Nah, seperti itu teman-teman cara bandingnya. Jadi nanti teman-teman antara sehari, 2 hari atau 3 hari teman-teman akan dibalas ya. Nah, kalau sudah dibalas nanti akan seperti ini nih teman-teman. Ini ada salah satu yang sudah dibalas ya. Iklannya sudah aktif ya, aktif kembali seperti itu. Nanti dicek aja di Ads Manager-nya, pasti sudah aktif itu teman-teman ya. Dicek, biasanya suka ada di notif. Kalau nggak ada notif bisa ke sini ya, help and support, lalu support inbox. Oke teman-teman, segitu saja video dari saya ya tentang AME ini. Semoga teman-teman paham dan mengerti ya. Semoga video ini membantu ya teman-teman. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.